Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Seftikasari dengan NPM 2011050238 bersama teman saya Hadia Rizka dengan NPM 2011050275. Di sini kita akan menjelaskan tentang grup siklik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Freddy Gandaputra MPD. Grup siklik. Grup G disebut grup siklik jika ada A anggota G sehingga setiap anggota G dapat dinyatakan sebagai perpangkatan A, di mana unsur A disebut generator atau pembangun G. Suatu orde dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat dituliskan sebagai perpangkatan positif, negatif, atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut, maka grup tersebut dinamakan dengan grup siklik. Definisi 4.1 terhadap perkalian, grup G dengan operasi perkalian disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian sehingga G sama dengan kurung kurawal AN di mana N anggota Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi 4.2 terhadap penjumlahan. Grup G dengan operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian sehingga G sama dengan kurung kurawal NA di mana N merupakan anggota Z. Definisi 4.3. Misalkan G dengan operasi bintang adalah suatu grup dan A anggota G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G operasi bintang. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Definisi 4.4, misalkan G dengan operasi bintang adalah suatu grup dan A anggota G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan A sama dengan G. Maka subgrup dinamakan grup siklik. Grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Suatu grup siklik bisa beranggotakan terhingga banyaknya unsur, bisa juga beranggotakan tak terhingga unsur. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teorema. Nah, setiap grup siklik adalah grup abelian. Bukti, misalkan G titik merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G, sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N anggota dari Z. Ambil sembarang X, Y anggota G, sehingga X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M, N anggota dari bilangan Z. X kali Y sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N sama dengan A pangkat N plus M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan Y kali X. Jadi, G titik merupakan grup komutatif. Selanjutnya, misalkan G plus merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G, sehingga G sama dengan NA di mana N anggota dari Z. Ambil sembarang X, Y anggota G sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA. Untuk M, N anggota dari Z, X plus Y sama dengan NA plus MA sama dengan N plus M dikali A sama dengan M plus N dikali A sama dengan MA plus NA sama dengan Y plus X. Jadi G plus merupakan grup dari komutatif. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama ada misalkan bahwa setiap grup siklik adalah grup komutatif. Nah, penyelesaiannya misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh A, diambil sembarang X, Y anggota dari G sebagai anggota G. Keduanya dapat ditulis sebagai X sama dengan A pangkat M untuk suatu M anggota Z, Y sama dengan A pangkat N untuk suatu N anggota Z. Untuk membuktikan G komutatif perlu ditunjukkan X, Y sama dengan YX. Perhatikan bahwa X, Y sama dengan A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N
sama dengan A pangkat N plus M sama dengan A pangkat N A pangkat M sama dengan Y X. Dengan demikian G adalah grup komutatif, jadi terbukti. Nah, contohnya ada contoh soal satu lagi, yaitu Z sama dengan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Z merupakan suatu grup yang dapat dipandang sebagai grup siklik dengan generator 1. Setiap bilangan bulat N dapat dinyatakan sebagai jumlah suku N, suku yang semuanya suku 1. Misalkan 5 sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Karena banyaknya elemen Z atau orde grup Z tak berhingga, maka Z disebut grup tak berhingga. Contoh soal 2. Apakah Z8 adalah suatu grup siklik? Penyelesaiannya, kita cek setiap elemennya apakah ada yang menjadi generator dari Z8. Yang pertama kita cek 0, di mana yang dibangkitkan oleh 0 yaitu 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, sampai 0 pangkat 8. Di mana hasilnya yaitu 0, jadi 0 bukan merupakan generator dari Z8. Kemudian 1 yang dibangkitkan oleh 1 yaitu 1 pangkat 1 yaitu 1, 1 pangkat 2 yaitu 2, di mana pangkat di sini bermakna penjumlahan. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 pangkat 3, di mana 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, begitu pula sampai seterusnya. Maka 1 merupakan generator dari Z8 karena memuat nilai dari Z8. Kemudian 2 yang dibangkitkan oleh 2 yaitu 0, 2, dan 6. Jadi karena tidak memuat nilai Z8, jadi 2 bukan merupakan generator dari Z8. Kemudian 3, di mana yang dibangkitkan oleh 3 yaitu 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, dan 0, di mana yang dibangkitkan memuat nilai Z8, jadi 3 merupakan generator dari Z8. Kemudian 4 yang dibangkitkan oleh 4 hanya 4 dan 0 yang tidak memuat nilai dari Z8, maka 4 bukan generator dari Z8. Kemudian 5 yang dibangkitkan oleh 5 yaitu 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, dan 0 yang memuat Z8, jadi 5 merupakan generator dari Z8. Kemudian 6 yang dibangkitkan hanya 0, 2, 4, dan 6 yang tidak dimuat dari Z8, maka 6 bukan generator dari Z8. Yang terakhir 7, di mana yang dibangkitkan oleh 7 yaitu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, di mana memuat Z8, jadi 7 merupakan Z8. Jadi Z8 merupakan grup siklik dengan generatornya yaitu Z8 sama dengan 1, sama dengan 3, sama dengan 5, sama dengan 7. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.